Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan ngobrol bareng alim ulama, dengan cendekiawan muslim, dengan dai-dai muda. Pada hari ini kita tampilkan yang lain daripada yang lain, yaitu narasumber kita yang sengaja kami undang di studio untuk bincang-bincang dan ngobrol soal hal-hal yang lagi hangat. Dan ngobrol selalu menampilkan topik-topik yang hangat. Kali ini kami mengambil suatu tema penguatan kepemimpinan Islam di Indonesia. Boleh jadi tema ini berulang, tapi dengan narasumber yang berbeda. Langsung saja kami kenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi narasumber wabarakatuh. kita, kawan kita yang lama, ini senior di ranah dakwah ya. Dan beliau salah satu dari ketua Majelis Ulama Indonesia. Sehari-hari beliau sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi swasta, dan beliau juga dikenal sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di bawah Dewan Syariah Nasional DP MUI. Bagaimana kabarnya Kiai? Sehat walafiat, Ini alhamdulillah. Kiai Dr. Muhammad Sodikun MSI, yang selama ini dikenal oleh kawan-kawan sebagai ahli kebijakan publik. Sangat tepat sekali kita bincang-bincang mengenai penguatan kepemimpinan Islam di Indonesia dikaitkan dengan kebijakan publik. Ini bagaimana? Silakan, tafadhol ya Kiai. Baik, Pak Prof yang saya cintai, saya hormati, Terima sekaligus saya kasih. kagumi ya. Terima Saya kasih. mendapat kesempatan emas bisa hadir Dan sharing dan kepada sharing masyarakat kepada luas ya. seluruh ya publik ya, halayak, untuk kita mendiskusikan masalah yang sangat asasi. Ini masalah yang sangat dasari, Bib ya, masalah yang sangat fundamental kalau kita bicara masalah penguatan ya kepemimpinan Islam di Di Indonesia Indonesia. nih ya. Makna penguatan ini suatu keharusan, Iya. suatu Sudah keniscayaan. kuat tapi dikuatkan Iya, kembali. iya. Mengapa harus ada penguatan kepemimpinan Islam? Jadi ada konsep, ada 3 variabel di sini yang sangat terkait, sangat berhubungan, yang tidak terpisahkan antara penguatan dan kepemimpinan Islam dan di Indonesia. Ini kan sangat menarik, sangat apik ya, sangat aktual dan masih tetap update seperti itu. Mengapa perlu dikuatkan? Karena memang kita sementara memaknai khususnya berana publik ya, kepemimpinan Islam ini masih lemah. Artinya Lemahnya di ya mana? Di mana lemahnya? hampir ya dalam konten-konten kebijakan ini sangat kering dengan napas-napas leadership Islam. Ini sangat kering sekali. Mengapa ada konten atau message ya yang memang begitu keringnya dari napas-napas Islam? Ini kelihatan nampak sekali dari sebuah realitas sosialnya. Karena kita bisa mengatakan sebuah kebijakan itu sangat kental dengan nilai-nilai yang Islamis, katakanlah leadership Islam, kalau memang dalam aplikasinya itu nampak indikasi-indikasi yaitu keislamannya, realitas napas keislamannya. Tapi pada saat memang kadang-kadang gini ya, karena ini politis ya, karena kebijakan nggak lepas dari politis gitu, jadi kadang-kadang ya ucapannya itu ini kental dengan message yang Islamis, tapi dalam realitasnya tidak, dalam kenyataannya tidak kita rasakan seperti itu. Oleh karena perlu ada sebuah strategi penguatan. Ini lemahnya di sini kita. Jadi penguatan bagaimana memang ada strategi konspirasi, ada strategi akomodatif dari seluruh yaitu kekuatan-kekuatan Islam. Ini yang kita lihat memang masih lemah. Masih lemah satu, setiap individu ini kan perlu ada memang sinergisitas yang bisa memang membangun sebuah potensi yang dahsyat. Ini yang kita rasakan sangat lemah. Betul. Saya teringat ada kata-kata seorang ulama filosof pernah mengatakan bahwa al-muslimuna ala khair wal du'uf indal giyadah. Jadi muslim ini sebetulnya baik-baik saja gitu. Tapi kelemahan kita itu selalu pada kepemimpinan. Ya, betul.
Ya, Iya, artinya salah iya, bisa jadi salah iya, memilih pemimpin, iya, menunjuk pemimpin, iya, atau salah mengelola iya, kepemimpinan. iya. Ini bagaimana menurut antum? Iya, dan memang salah satu sisi kelemahannya mengapa, leadership Islam ini ya perlu dihadirkan kembali, perlu dikuatkan kembali, ada sebuah harakatut taqwiyah, penggerakan yang penguatan kepada kepemimpinan Islam. Karena sekarang kan dirasakan ya bahwasanya kepemimpinan Islam itu belum belum nampak ya mendominasi, belum Ya, nampak menafasi, belum nampak bisa mengakomodasi seluruh kekuatan-kekuatan Islam. Apalagi kalau konteksnya di Indonesia, ini kan ya, sangat berat sekali dengan berbagai kekuatan partai yang berbeda walaupun napas ya, nuansanya sama, ini kan susah seperti itu. Oleh ya, karena menurut saya memang ada upaya-upaya strategi atau katakanlah kebijakan yang sangat strategis ya, itu terkait dengan masalah dalam ranah eksekutif seperti ya, itu. Ini perlu digalang ya, dibangun sebuah sinergisitas. Kemudian lemah juga di bidang masalah legislatif juga seperti itu. ya, Kita kan morat-maritnya luar biasa ini. ya. Sama-sama di masjid, tapi visi dan misinya bangunan katakanlah kebijakannya kan ndak Berbeda-beda ya semua ya. berbeda-beda, nggak seragam, nggak Ya, senapas, nggak sebingkai, nggak sewarna seperti itu. Belum lagi istilahnya di yudikatif, ini nggak lagi-lagi berbeda kita. lagi. Jadi kalau kita masih masih dalam kondisi yang berbeda-beda, tidak ada apa itu dalam ranah visi misi, kerangka apa itu istilahnya, konsep yang sama akan susah kita ada Ya, penguatan. ya, ya. MUI bisa nggak menyatukan ide-ide itu, Pak? Seperti yang Ya, disampaikan tadi. sebenarnya itu pertanyaan yang sangat mendasar ya, yang sangat menarik. Mendasarnya karena di situ, ruhnya di situ. Jadi Kan kalau tiap periode kepemimpinan di MUI itu kan selalu ada Kongres Umat Islam. ya, Yang salah satu dari programnya itu mengumpulkan ya, pimpinan-pimpinan partai yang ya, berbasis ya, keumatan. ya. Selama ini yang sudah dilakukan seperti apa? Mengerucut kepada program-program seperti apa untuk Jadi penguatan itu? upaya me-manage potensi internal umat Islam itu boleh dikatakan sudah berhasil. Artinya ini sudah tergali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SDM, katakanlah para kiai-kiai, ulama-ulama yang di MUI dalam sebuah kegiatan apapun juga, seperti kemarin kan baru kongres ya halal internasional, ini Ya, mempunyai visi yang sama. Tapi bagaimana mensosialisasikannya, mengimplementasikannya, konteksnya dengan kebijakan publik, ini tidak cukup hanya yaitu gerakan-gerakan internal, perlu ya. sebuah dukungan istilah saya itu ada penguatan penyamaan yaitu visi misi dan, kesamaan di dalam mengimplementasikannya. Istilah kebijakan pun ada sebuah strategi implementasi, di mana memang ada dukungan juga dari kekuatan-kekuatan umat yang ada di yudikatif, di legislatif, termasuk di eksekutif. Yang ini kan masih perlu ada bangunan komunikasi action. Kalau nggak ada komunikasi action Ya, gimana sebuah pemikiran strategis itu bisa iya, diimplementasikan iya. sehingga dirasakan oleh umat. Ini kan yang Iya. masih titik lemahnya di sana. Tidak Tapi hanya di upaya atas kertas, tidak tapi hanya di atas bisa kertas. Iya diimplementasikan. betul, tidak hanya dalam ranah pemikiran. Tapi harus juga ini dirasakan sebuah pemikiran yang sangat penting strategis untuk diimplementasikan di ranah publik, seperti itu. Kalau tidak ya hanya bermain di lembaran-lembaran kertas putih seperti itu, Iya, 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 betul, bagus sekali itu. Jadi bisa bisa dipaham oleh masyarakat. Jadi ketika Kongres Umat Islam di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, itu saya pernah menyaksikan karena saya hadir pada saat itu saya pernah menyaksikan seluruh partai yang berbasis umat diundang, tapi nggak sepakat untuk datang semua itu. betul Jadi betul akhirnya betul. kesimpulannya atau keputusannya itu kesepakatan yang tidak disepakati. Itu gimana Ya. bisa terjadi seperti itu? Ya, ini kembali lagi menurut saya ada semacam ya community action yang kurang kurang efektif. Hmm, Karena sebuah komunikasi itu memang harus bisa ditargetkan, itu bisa bisa efektif ya hmm, antara komunikator dengan komunikan seperti itu. ya, Jadi seperti Kongres Halal Internasional kemarin, ini ya. harusnya beberapa katakanlah ya dari eksekutif bisa hadir, nyata tidak hadir juga. Mereka punya posisi yang strategis ya. Kemudian juga dari DPR atau legislatif termasuk yudikatif, ini banyak juga yang tidak hadir. Jadi bagaimana ya akan Bisa terbangun sebuah menyatukan visi untuk dan misi menyatukan ya. visi Ya. seperti itu.
Iya. Jadi sebuah kebijakan publik itu kan susah kan diimplementasikan. Sebenarnya ranah kebijakan itu kan pemerintah situ. Jadi Iya. kalau istilahnya Majelis Ulama ini kan bisa sebagai katakanlah ya sebagai khalayak yang bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan seluruh seluruh kebijakan, tapi perlu sebuah dukungan yang sangat strategis, yang sangat fundamental adalah Iya. para mereka pemegang kekuasaan Iya. seperti itu. Betul. Di sinilah lemahnya, padahal ini kepemimpinan Islam ini suatu keniscayaan, di Iya. mana ada kepemimpinan Islam dan memang nggak lepas kemajuan bangsa ini dengan kepemimpinan Islam. Bahkan Iya. kemerdekaan ini nggak lepas daripada Iya. kepemimpinan Islam. Coba Re kalau kita gali representasi dari mayoritas. Iya. iya, betul. Oleh karena itu tidak pernah akan ada kemerdekaan kalau tidak ada Diponegoro. Iya. Tidak ada misalnya Imam Tengku Bonjol, tidak ada Cut Nyadin, Iya. tidak ada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Iya. Pemimpin-pemimpin Pemimpin semua itu. itu Iya. adalah mereka-mereka sudah, membangun sebuah basis-basis apa itu istilahnya leadership Islam. Jadi ini nggak bisa. Jadi kemerdekaan ini memang harus apa itu, dilihat juga karena antara Iya. Indonesia, Islam nggak bisa terpisahkan, sudah sangat akarnya. Ini yang perlu kita gali Iya. sebenarnya, harus kita Iya. sadarkan seperti itu. Betul Kiai, itu kan dulu yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Itu kan dulu. Sekarang ini semakin ke belakang, kok malah kita seperti merasakan kelangkaan Iya, calon-calon pemimpin dia. Pemimpin yang kuat itu seperti apa sih menurut Pak Kiai? Sudah kita sekarang ini kan nggak seperti dulu. Dulu banyak lahir pemimpin-pemimpin seperti yang disampaikan tadi itu. Sekarang ini seperti kelangkaan kita atau kesulitan kita mengusung iya, pemimpin bangsa dan negara ini yang sangat dibutuhkan ini. Oke lah yang sudah ya. iya, Untuk iya, kita bicara ke depan aja. iya, iya, Kita nggak bicara iya, ke belakang sudah berlalu iya, tuh. Ke depan nih kita mempersiapkan pemimpinnya iya, seperti apa? Apakah kan nggak harus pemimpin itu ulama kan ya? iya, Ya ulama ya lebih baik kalau bisa ada ulama yang bisa dicalonkan memenuhi kriteria atau persyaratan yang ada atau memenuhi segala persyaratan yang sudah dipersyaratkan iya. oleh undang-undang. Tapi figur seperti apa yang diharapkan yang memenuhi cita-cita umat Islam di Indonesia nih? Eee, kita mungkin perlu belajar lah ya dan mungkin meniru, menteladani, para ulama-ulama yang dulu bukan pemimpin tapi gayanya seperti pemimpin. Kita nggak ingin ya Ya, pemimpin tapi gayanya seorang pemimpin. ya. Artinya apa? Seperti apa itu? Ya, saya kira nggak perlu dicontohkan ya. Iya, Ada seorang yang memang pemimpin sebenarnya nggak layak jadi pemimpin. iya, iya, Tapi iya. para ulama-ulama dulu kan luar biasa. Seperti Kyai Bangkalan itu dengan 7 santri-santrinya itu bisa, mengukir ya sejarah titik awal kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Komitmen. Hmm. Jadi komitmen konsisten sebagai seorang anak bangsa ini untuk bisa memajukan bangsa ini. Kemudian sebuah keikhlasan. Ini kan tidak mudah, perlu ada, proses edukasi yang panjang ini. Jadi komitmen keikhlasan ini suatu keniscayaan bagi seorang pemimpin. Kemudian dia bisa juga ya mempunyai sebuah pemikiran yang katakanlah ya sangat integralistik ya, yang sangat dinamis, yang sangat Iya, visioner gitu. Tapi menurut saya adalah sebuah keikhlasan dan keistiqomahan. Ini sangat-sangat sangat, mendasar ya, jadi keikhlasan dan istiqomahan. Karena wa iya, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena tidak diperintahkan kita, seluruh aktiviti kita, apa yang kita lakukan harus didasari oleh sebuah keikhlasan. iya, Jadi ranah politik, ini istilahnya dalam masalah kepemimpinan Islam atau kepemimpinan apapun juga, ini harus mendasarkan yaitu gerakannya itu dengan nilai keikhlasan. Kalau iya, tidak, iya, ya apa yang dilakukan artinya gini, kebijakannya kebijakan politis saja. iya, Yang iya. kita inginkan adalah kebijakan kesejahteraan, kebijakan untuk kemajuan, Yang kebijakan konkret-konkret keberadaban aja iya. ya. Jadi bukan kebijakan politik semata Iya, ya. Ini kan kita melihat ya apa yang kita lihat, yang kita iya, saksikan. Ini kebijakan yang hanya murni politis, yang tidak iya, arahnya kepada kesejahteraan untuk kemajuan bangsa dan sebagainya. Sekarang itu kelihatan nampak betul, betul, sangat transparan untuk kita seperti itu. Oleh betul. karena menurut saya seorang pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang mempunyai, komitmen itu Komitmen yang istiqomah kuat ya, gitu ya. komitmen yang kuat, Iya, konsisten dengan prinsip-prinsip, memang nilai-nilai yang sifatnya universal dan mutlak. iya. Menurut Pak Kiai apa yang kurang dari pemimpin-pemimpin masa lalu itu? Yang kurang itu apa? Sehingga ini menjadi pelajaran untuk pemimpin ke depan. Nah, tadi Pak Kiai bilang yang integral, yang lain sebagainya. Apa kita perlu pemimpin yang mudah, energik ya. Kemudian yang bisa dikenal di dunia luar ya.
Seperti kemarin nih ada apa namanya, Sandiaga Uno kan bicara di PBB ya, kita kan bangga itu. Bicara di PBB, bicara tentang pariwisata di Indonesia, bicara bagaimana apa namanya pemerintahan Indonesia ini sungguh-sungguh dalam mengelola apa namanya itu apa, pandemi COVID-19 ya dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang kurang menurut Pak Kiai apa? Sehingga ini untuk bekal ke depan ini kita memilih pemimpin yang pas betul sesuai dengan cita-cita keumatan gitu. Saya ingin mendesain semacam atau memformat ya. Seorang pemimpin kan memang dibutuhkan sebuah sikap karakter, mental attitude yang utuh ya, walaupun kita akan susah mendapatkannya. Tapi kan kita bisa belajar mengambil Ya, keteladanan bagaimana keberanian ya, istiqomahnya di Bojonegoro, bagaimana upaya-upaya mengintegrasikan daripada anak bangsa dengan katakanlah ya Imam Bonjol, iya, bagaimana keistiqomahan Cut Nyadin, iya, bagaimana Pangkalan apa itu kayak apa iya. ya kayak Khalil Bangkalan itu yang luar biasa mengkader Dipadukan gitu ya mencerdaskannya. dalam. Nah ini kita ramu menjadi satu kesatuan sikap mental attitude. Sekarang kita rasakan bagaimana titik kelemahan banyak sekali kita pemimpin kita. Tidak hanya memang ahli komunikasi, diplomasi, Iya, kemudian bermain media dan tidak hanya itu, nggak iya, cukup seperti itu. Tapi anak bangsa dalam kesusahan, dalam kedukaan. Yang kita inginkan adalah bagaimana ada sebuah visi yang bisa mengangkat derajat anak bangsa ini dan iya, martabatnya, mesejahterakan. Kita akan menangis. Saya terus terang menangis ini Pak iya, Prof. iya, Menangisnya apa? Melihat bagaimana kondisi Anda sekarang ini. Kecerdasan yang harus kita bangun adalah bagaimana orang-orang yang susah menjadi bahagia. Kan ini susah sekarang. Ini susah tambah susah seperti itu. Mengapa? Ini terletak daripada pemimpinnya. Tidak berlebihan pemimpin sekarang saya katakan saya bukan apa-apa ya, ini perlu ya, perlu ada sebuah upaya-upaya, keikhlasan ya, upaya-upaya konkret ya, upaya-upaya keistiqomahan bagi mereka. Jadi jangan hanya lincah bermain di ranah politis saja gitu, bermain di ranah media dan sebagainya, tapi harus lincah juga bagaimana mengatasi permasalahan, persoalan yang dirasakan tengah dan dirasakan oleh anak bangsa ini. Banyak sekali, itu perlu diinventarisasi. Tidak cukup pada iya, penggantian dan sebagainya, enggak cukup seperti itu. Karena yang kita ingin penguatan kepemimpinan Islam adalah ini bagaimana membangun sebuah, kekuatan yang betul-betul bisa, menyatukan segala potensi umat. Bisa mengangkat itu harkat martabat umat. Ini menurut saya memang ini harus dikedepankan daripada yaitu mengangkat martabat diri gitu, martabat daripada iya, kelompok seperti itu. Yang saya sedihnya gini Prof ya, iya, kok kita pada saat menempati posisi yang memang strategis, kita bukan hanya untuk diri dan kelompok kita. iya, Paradigma yang harus kita geser adalah paradigma yang sifatnya universal. Pada saat kita menempati posisi strategis, maka sesungguhnya kita mengemban seluruh anak bangsa ini dengan tidak memilah-milahkan, tidak memandang kuning, merah, dan katakan biru dan iya. sebagainya. Tapi seluruhnya adalah anak bangsa yang harus kita angkat derajat mereka. Dalam bingkai kebinekaan itu. Dalam Iya, bingkai kebanggaan, oleh karena iya, kehadiran ajaran Islam suatu keniscayaan. Menurut saya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah masalah prinsip-prinsip dasar keislaman itu. Karena ini sifatnya universal. Konsep-konsep Islam tidak membedakan, dalam pimpinan Islam tidak membedakan satu agama dengan agama, sama saja. Mereka adalah harus dilindungi, harus diberikan yaitu kesempatan, kebebasan, keleluasan dan sebagainya. Jadi iya, sesungguhnya ini yang dinanti. Tapi kan nggak mungkin kita, bagaimana caranya? Sudah barang tentu kita memang melalui pemimpin-pemimpin, menurut saya pemimpin yang tadi saya katakan ada keikhlasan dia memimpin. Dia ada menangis pada saat dia melihat daripada anak bangsanya itu menangis. Bukan dia apa aja ya tertawa pada saat anak bangsanya menangis penuh duka sosial seperti itu. Oleh karena tidak main-main, ini serius masalah keistiqomah, komitmen pada saat dia berjanji-janji dan sebagainya. Apa yang iya. menjadi tanggung jawab seorang pemimpin seperti itu. Jadi dari ucapan kelihatannya kan masih masih jauh sebuah keikhlasan. Kalau standar kita keikhlasan. Iya, Kata Nabi kalau seandainya mereka minta jabatan nggak usah dipilih. iya. Jadi Tapi pada saat dia memang tidak minta jabatan, diminta oleh umat, oleh publik, oleh anak bangsa, dia harus siap. Karena iya, orang berkah seperti itu. iya. Dan Yang sekarang yang kita nantikan seorang pemimpin yang iya, betul-betul dia tidak meminta, tapi dia orang cerdas. Dia terpanggil deh, mempunyai kecerdasan, kemampuan, kebertanggungjawaban, mempunyai amanah, mempunyai keikhlasan. Yang ini yang belum muncul.